Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. podcast EduTalk BLPT, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas topik yang relevan dengan saat sekarang ini, yaitu stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting bukan hanya masalah kurang gizi, tapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya, kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Bapak Dr. Jamaluddin Sakung, SPD, MKes. Selamat datang Pak Jamaluddin, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast EduTalk hari ini. Terima kasih. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik selalu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke penyebab dan dampaknya, Pak, mungkin kita bisa mulai dengan memahami dasar dari permasalahan ini. Pak Jamal, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan stunting dan berapa serius masalah ini di Indonesia? Ya, jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk diundang dalam podcastnya BLPT. BLPT ya, Ya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi memang persoalan stunting ini adalah persoalan nasional. Karena apa? Karena nanti di generasi sekarang di tahun 2045 merupakan Indonesia Emas. Itu betul-betul generasinya adalah generasi yang kecerdasannya bagus, diawali dengan kondisi saat sekarang. Karena kondisi saat sekarang, anak-anak umur sekarang 1 sampai 2 tahun, nanti 2045 berarti sudah berumur 25 tahun sebagai umur yang produktif. Nah, tentu kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan stunting. Stunting ini adalah sebenarnya kalau bahasa Indonesianya kan kerdil. Ya. Jadi orang memahami bukan kerdil tapi pendek. Nah, kenapa dikatakan pendek? Karena pengukuran sekarang dengan kata stunting itu adalah pengukuran berdasarkan tinggi badan berdasarkan umur. Jadi kondisi pada saat umur anak 2 tahun dengan teman yang lain itu harus tingginya sama. Nah, kalau ada yang mengalami tidak peningkatan tinggi badan, itulah yang disebut dengan stunting. Sehingga pengukuran untuk sekarang adalah tinggi badan untuk seumuran itu tidak sama, sehingga berpotensi kepada anak tersebut mengalami gagal tumbuh namanya. Nah, tapi tentu saja tidak hanya itu, ada indikator lain yang bisa kita jadikan indikator untuk mengukur bahwa anak itu stunting atau tidak. Tentu apakah misalnya anak itu pencernaannya kurang bagus atau mengalami penyakit infeksi, sehingga berdampak terhadap kognitifnya. Kenapa berdampak terhadap kognitifnya? Karena bisa saja kalau anaknya kerdil atau pola tumbuhnya kurang bagus, tentu sel otaknya itu akan kerdil juga. Kalau sel otaknya kerdil tentu tidak sama dengan umur anak yang otaknya bagus. Nah, bisa kita contohkan misalnya kapasitas misalnya komputer. Kalau komputernya kapasitasnya kurang, tentu memori anak itu kurang, sehingga berdampak terhadap kognitifnya. Saya kira itu untuk sementara. Bagaimana kondisi angka stunting di Indonesia saat ini dan bagaimana kedudukannya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara? Ya, kalau persoalan data tentu kita sudah punya data. Target 2024 kemarin, Indonesia mentargetkan berdasarkan target dari Presiden sebelumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa stunting di Indonesia itu harus target 14%. Nah, tentu saja hal ini tidak tercapai. Ya, tentu yang kondisi sekarang di tahun 2024 berdasarkan data SKI. Data SKI itu adalah data tahun 2023. Nah, kondisi Indonesia baru sampai di 21,5% di tahun 2023. Nah, tentu tidak mencapai 14%. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan perlu penanganan lebih lanjut bahwa kasus ini tentu belum mencapai keinginan. Nah, target yang utama adalah zero sebenarnya. Ya. Jadi Indonesia sangat serius. Kalau untuk data secara ASEAN, ya tentu Indonesia yang paling utama bergerak tentang stunting ya. Jadi kalau untuk Asia Tenggara saya tidak memiliki untuk data itu karena kita fokus ke Indonesia. Karena penanganan stunting lebih terkenal di Indonesia daripada di Asia Tenggara. Ya, kalau di luar negeri mungkin persoalan gizi buruknya yang lebih menonjol daripada stuntingnya. Kira itu.
apa yang menyebabkan stunting di Indonesia itu menjadi concern bagi pemerintah yang sekarang ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya concernnya itu karena nanti berdampak terhadap kecerdasan generasi bangsa. Jadi kualitas sumber daya manusia Indonesia akan lemah pada tahun 2045, ya, sehingga perlu ditangani dengan serius, karena kalau tidak ditangani dengan serius tentang masalah stunting ini, ya berdampak kepada generasi yang akan datang. Saya kira itu. Jadi penanganannya perlu serius sekali, karena makanan yang dikonsumsi oleh anak kita sekarang, tentu makanan yang dikonsumsi itu menghasilkan energi. Energi itu dipakai untuk aktivitas, dan aktivitas yang paling banyak menggunakan energi adalah berpikir. Nah, tentu saja kalau berpikir dari makanan yang dikonsumsi tidak menghasilkan energi, ya tentu pola pikirnya akan lemah dibandingkan dengan yang tidak mengalami gizi buruk atau stunting. Ya, sebenarnya nih Pak, apa sih penyebab utamanya terjadi stunting ini? Dan apakah ada perbedaan antara anak-anak di pedesaan atau di perkotaan? Ya, sebenarnya penyebabnya itu ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung, sehingga pemerintah melakukan intervensi. Ada yang disebut dengan intervensi sensitif dan ada intervensi spesifik. Nah, intervensi sensitif itu dan spesifik ini berkaitan dengan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya masalah stunting itu adalah yang paling utama adalah asupan makanan yang kurang. Ya, asupan makanan yang kurang ini kan banyak penyebabnya. Bisa saja karena kemiskinan, ya, atau misalnya jangkauan akses pangan yang kurang, ataupun misalnya ya tadi kemiskinan yang paling utama. Ya. Sehingga SDGs kan yang paling pertama adalah mengentaskan kemiskinan. Terus kemiskinan itu harus zero. Kemudian kelaparan juga tidak ada. Nah, itu dampak secara langsung. Kemudian yang berikut, tidak adanya penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini bisa disebabkan karena lingkungan yang kurang bagus, sehingga dampak daripada stunting ini secara langsung adalah infeksi, tapi penyebab tidak langsungnya karena lingkungan yang kurang bagus, sanitasi yang kurang bagus. Nah, kemudian juga pola asuh dari orang tua. Nah, yang paling utamanya sekarang sebenarnya adalah pola asuh. Bagaimana anak-anak mengkonsumsi makanan tentu dengan kondisi makanan yang betul-betul higienis dan bebas dari bakteri atau apa yang di sekitar makanan yang dikonsumsi itu. Ya. Seberapa besar pengaruh asupan gizi ibu hamil dan menyusui terhadap resiko stunting pada anak, Pak? Ya, kalau karena pemerintah khususnya sekarang sudah berubah jadi kementerian, ya, dulu BKKBN, untuk Kementerian Kependudukan sekarang mencanangkan ada 4 sasaran utama. Jadi yang pertama adalah tentu calon pengantin, kemudian ibu hamil, anak baduta, anak bawah 2 tahun, Ya. kemudian balita. Nah, sekarang kita tadi pertanyaannya tentang ibu hamil. Nah, tentu kalau persoalan ibu hamil, kalau memang asupan gizi daripada ibu hamil kurang, tentu berdampak kepada janin yang dikandung oleh ibu hamil. Nah, dampaknya kemudian tentu ibu hamil kalau dia melahirkan tentu bisa berefek kalau asupan makanannya kurang. Jadi kalau asupan makanan kurang bagi ibu hamil tentu bisa berdampak pada saat dia bersalin. Tentu anak yang dilahirkan juga bisa berat badan lahirnya rendah atau biasa disebut dengan BBLR di bawah 2.500 kg. Nah, sehingga betul-betul penanganan serius adalah pada ibu hamil. Tentu yang paling utama ibu hamil itu adalah asupan zat besi, sehingga ibu hamil itu selalu diberi asupan zat besi yang biasa dikenal dengan tablet tambah darah. Nah, jadi tablet tambah darah ini kan penting karena ibu yang hamil dia punya janin, asupan makanan dari ibu tentu ke janinnya. Kalau asupan makanan ibunya kurang, ya tentu janin juga kurang asupan makanan yang dia dapatkan dari ibunya. Nah, bisa saja pertumbuhan di dalam janinnya kurang bagus, sampai dilahirkan juga kurang bagus. Sehingga dulu ada program pemerintah, sampai sekarang ya, tapi sekarang sudah berkembang ke bukan lagi 1.000 hari pertama kehidupan. Kalau 1.000 hari itu kan hanya dari ibu pertama melahirkan sampai anaknya umur 2 tahun, itu namanya 1.000 hari pertama kehidupan.
Jadi dalam kandungan, kemudian disusui sampai 2 tahun. Nah, sehingga ibu hamil juga sangat penting. Selain itu sekarang bergeser ke calon pengantin. Jadi betul-betul sekarang calon pengantin itu harus umurnya sudah betul-betul umur yang matang. Nah, BKKBN memberikan penggarisan bahwa umur menikah itu adalah 21 tahun bagi perempuan, kemudian laki-laki 25 tahun. Ya. Sehingga betul-betul matang mempersiapkan generasi bangsa supaya lebih berkualitas. Menarik nih Pak, karena ada umur batasan ya sekarang ya. Nah, untuk perempuan seperti Bapak bilang tadi di 21 tahun dan di laki-laki 25 tahun. Nah, menariknya kenapa jadi laki-laki 25 tahun, Pak? Ada apa dengan usia 25 tahun? Apa yang diharapkan? Ya, tentu umur 25 tahun adalah umur produktif. Ya. Ya, tentu juga tidak artinya secara nasional umur 25 tahun ini adalah umur produktif. Artinya apa? Kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Nah, sehingga kalau umurnya masih di bawah dan kesiapan untuk bisa melahirkan generasi bangsa. Jadi di situ letak perbedaannya. Ya, tentu kalau baru 21 setahun atau sama umurnya dengan wanita. Kalau wanita kan 21 karena memang secara fisiologi kemampuan untuk mereproduksi itu harus sudah matang di umur tersebut. Tapi kalau laki-laki tentu kesiapan untuk bisa menghasilkan. Nah, kalau di 25 standarnya 25, misalnya 20 belum bisa kan 25 sekarang umur pendidikan kan ya 25 kan. Nah, sehingga laki-laki itu betul-betul matang dalam mempersiapkan keluarganya, kemudian matang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau ada batas umur bawah untuk perempuan yaitu 21 tahun, apakah ada batas umur atas, Pak? Ya, kalau Untuk sampai perempuan. sekarang ini untuk BKKBN tidak punya umur batas untuk menikah ya. Tapi ada batas untuk melahirkan, ada batas untuk hamil, sehingga ada namanya hamil beresiko ya. Jadi kalau sudah umur 40 tahun ke atas, sudah betul-betul untuk reproduksinya sudah kira dihentikan. Nah, tapi saya kira itu hanya persoalan secara fisiologis, ya, tapi bukan berarti menurunkan reproduksi, tapi berdampak kalau umur sudah tua, berdampak terhadap kondisi ibunya dan anak yang dilahirkan. Nah, sehingga batas usia ibu melahirkan atau hamil itu punya batas, tapi untuk menikah ya terserah. Sekarang kan banyak menikah 60 tahun masih bisa menikah. Tapi kalau batas untuk hamil tentu ada dibatasi karena persoalan kemampuan ibu untuk hamil dan melahirkan. Ya. Bagaimana pentingnya pola asuh dan kebiasaan makan pada masa 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting tersebut, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi pola asuh mulai dari ibu hamil betul-betul kalau pola asuh kan berarti sudah ada yang diasuh. Ya. Nah, jadi kalau ibu hamil belum ada pola asuhnya. Jadi pola asuh artinya bagaimana ibu mengelola asupan makanan pada pada anaknya sehingga anak tersebut bebas dari masalah gangguan infeksi. Ya, karena kalau pola asuhnya kurang bagus, misalnya makan tidak diatur, kemudian makanan yang dikonsumsi tidak dipertimbangkan asupannya, bisa berdampak terhadap gangguan pada infeksi pencernaan. Nah, sehingga perlu ditangani lebih serius pada saat pola asuh ini. Nah, terutama kondisi lingkungan anaknya diasuh di mana, ya, kemudian makanan yang dikonsumsi sumbernya dari mana, kemudian kandungannya apa, apakah cukup karbohidrat, lemak, proteinnya, nah, kemudian waktu pemberiannya bagaimana, ya, itu semua itu namanya pola asuh. Jadi bagaimana ibu mengasuh anaknya betul-betul makanan yang dikonsumsi itu benar-benar menghasilkan energi dan tidak berdampak terhadap pencernaannya, kira itu. Bicara tentang makanan, Pak, kan pemerintah sekarang sedang mengerjakan satu program makan bergizi gratis untuk anak-anak di usia sekolah ya. Bagaimana menurut Bapak ya, bagaimana efektivitas program makan bergizi gratis ini dalam menurunkan angka stunting? Ya, kalau program makan gizi gratis ini sebenarnya bagi saya ya
kalau dikhususkan kepada ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun atau batuta atau balita mungkin bisa. Tapi kalau diberikan kepada anak sekolah tentu tujuannya sebenarnya supaya generasi sekarang ini yang sementara mengikuti pendidikan ini benar-benar mendapat asupan makanan yang bergizi. Nah, mungkin bisa kita pahami makanan itu bisa mengandung gizi tapi belum tentu bergizi. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ada misalnya dikonsumsi makanan mengandung gizi tapi terjadi masalah dalam proses pembentukan di dalam tubuh sehingga makanan yang dimakan itu tidak menghasilkan energi. Sehingga kata gizi bagi mahasiswa gizi itu biasa disebut dengan makanan itu bermanfaat bagi tubuh. Kalau makanan tidak bermanfaat bagi tubuh itu tidak bergizi namanya. Cuma dia mengandung zat gizi. Nah, masalahnya di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bermasalah dalam proses fisiologi pencernaannya. Sehingga makanan yang dikonsumsi itu bergizi tapi tidak mengandung gizi tapi tidak bergizi bagi anak tersebut. Oleh karena itu untuk anak sekolah sekarang ya bagaimana asupan makanan bergizi dan betul-betul bermanfaat bagi dia sehingga pola pikirnya sekarang jadi anak yang diberi makanan bergizi gratis sekarang ini adalah untuk kepentingan dia sekarang supaya dia menerima pelajaran betul-betul energinya bagus dan punya kecerdasannya bisa bagus. Tapi kalau dikaitkan dengan stunting itu agak jauh. Karena stunting ini kan persoalan anak yang dilahirkan. Ya, persoalannya berarti kecuali kepada anak remaja. Kalau anak remaja diberi makanan gizi gratis, ya tentu asupan gizinya bagus. Ketika dia menikah, nah, gizinya sudah cukup bagus. Nah, sehingga kaitannya makan gizi gratis untuk anak sekarang, kalau dia anak SD berarti untuk bagaimana dia ke depan lebih cerdas. Nah, tapi kalau kaitannya dengan stunting berarti harus yang ditangani adalah ibu hamilnya supaya ibu hamil itu melahirkan anak-anak yang tidak stunting karena stunting itu kan persoalan tumbuh kembang anak. Nah, diawali dengan pada saat dilahirkan kalau perhitungan BKKBN sampai 2 tahun. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, sudah kalau dia bermasalah gizi bukan lagi stunting tapi kurang gizi. Nah, sehingga itu yang sebenarnya perlu ditangani lebih utama. Nah, inilah yang sebenarnya makanan gizi bergratis ya terutama pada ibu hamil sebenarnya. Jadi kalau kemarin saya berpikir bahwa makanan bergizi gratis itu seharusnya kepada ibu hamil lebih utama. Tapi kan mungkin ada program lain kepada ibu hamil. Tapi untuk anak sekarang yang diberi makanan gizi gratis, kepentingan dia bagaimana asupan makanan yang selama ini mungkin kurang bergizi dan tidak menghasilkan energi pada tubuhnya sehingga tidak bermanfaat. Ya diberikan yang bergizi sekarang. Nah, cuma persoalannya yang jadi masalah kalau diberikan kepada orang kota mungkin sudah banyak makanan bergizi. Nah, sekarang sebenarnya saran saya pada pemerintah ini ya bagaimana makanan gizi bergratis ini betul-betul terjangkau kepada orang yang memang penghasilannya kurang. Kemudian mungkin yang paling banyak di pedesaan atau di desa. Jangan di kota karena di kota ya cukup banyak kan. Saya pernah mengatakan masalah gizi di kota itu bukan persoalan asupan makanan yang kurang, tapi karena infeksi penyakit atau lingkungan yang kurang bagus sehingga berdampak terhadap makanan yang konsumsi bisa mengandung bakteri sehingga terjadi infeksi. Nah, asupan makanan di kota cukup banyak kan? Iya. Ya. Cuma persoalan lagi asupan makanan banyak yang instan. Nah ini di kota ini banyak yang instan. Jadi perlu sebenarnya penanganan juga lebih utama di kota. Jangan banyak mengkonsumsi makanan yang instan karena itu juga energinya kurang bagus bagi anak-anak. Ya saya kira. Bagaimana menurut Bapak tentang upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi stunting sejauh ini, Pak? Apakah sudah menunjukkan hasil yang signifikan atau bagaimana? Ya secara keseluruhan untuk masalah stunting ini walaupun penurunannya ini kan indikatornya adalah survei kesehatan Indonesia bahwa kasusnya itu mengalami penurunan. Nah, cuma perlu kita tahu apakah penurunan itu karena memang dia sudah drop out umur. Karena ada batas waktu untuk mengukur. Kalau dia sudah 5 tahun, mendekati 5 tahun kan sudah tidak dikategorikan stunting. Nah, kalau memang data ini betul-betul yang stunting tidak jadi stunting, nah berarti itu keberhasilan. Tapi kalau misalnya dia lepas dari stunting tapi dia gizi buruk, nah ini bukan keberhasilan. Nah, tapi saya kira dengan data yang cukup signifikan penurunannya, misalnya Kota Palu ya, mengalami penurunan 2,6%, berarti ada usaha. Inilah walaupun usaha itu mungkin
tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Saya kira semua pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, ya kebetulan saya ini sudah tahun ketiga ini, insya Allah tahun ketiga ini sebagai tim penilai, panelis untuk kinerja konvergensi stunting di Sulawesi Tengah. Ya, tahun lalu kami sudah melakukan penilaian dari semua presentase 13 kabupaten dan kota, itu tergambar sekali bahwa mereka sudah berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program untuk penanganan masalah stunting. Nah, tapi tentu saja upaya itu harus dibarengi dengan komitmen. Kalau komitmennya kurang dari pemerintah daerah, terutama penganggaran, misalnya tadi penganggaran bagaimana program-program pengentasan kemiskinan kemudian berdampak terhadap stunting ini diselesaikan dengan bagus, nah, tentu itu adalah usaha yang cukup bagus, sehingga diharapkan betul-betul ini kebetulan hari ini ya kita pas ini 20 Februari pelantikan gubernur dan bupati wali kota, mudah-mudahan mereka punya komitmen dalam pengentasan masalah stunting ini. Tapi kerja mereka sudah cukup bagus. Nanti tahun ini kita akan menilai lagi untuk 13 kabupaten kota sejauh mana yang mereka lakukan di tiap instansi di kabupatennya masing-masing. Iya. Iya. Pak, saya mau tanya nih, contoh yang sudah dilakukan pemerintah kota dan provinsi yang selama ini untuk menurunkan angka stunting itu apa saja ya Pak ya? Ya, kalau kita bicara Kota Palu, jadi kebetulan saya juga terlibat ini, kami dari Universitas Tadulako terlibat langsung dalam persoalan tahun lalu misalnya, kami sudah bekerja sama dengan Bapeda, kebetulan leading sektor daripada penanganan stunting Kota Palu di Bapeda Kota Palu. Kami telah membantu Kota Palu untuk menurunkan mahasiswa KKN. Nah, kebetulan secara pribadi saya juga bersama dengan BKKBN Pusat untuk melakukan pendampingan kepada dua kelurahan, Kelurahan Pantoloan Boya dengan Kelurahan Mamboro. Nah, pendampingan yang kami lakukan itu adalah bagaimana membantu pemerintah daerah yang telah melakukan program, misalnya Dinas Kesehatan melakukan yang namanya MPASI, MPASI, makanan tambahan, ya MPASI. Kemudian kalau Dinas P2KB ada program dasar. Jadi program dasar ini adalah bagaimana meramu menu makanan sehat yang diberikan kepada anak balita. Nah, mahasiswa kami itu membantu bahwa betul-betul yang dibuat menu yang dibuat oleh kader, ada di tingkat kelurahan itu ada atau di tingkat desa itu ada namanya tim pendamping keluarga, ya, ada TPK namanya. Nah, TPK inilah yang membuat menu yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan maupun Dinas P2KB. Nah, kemudian mahasiswa kami ini membantu apakah benar-benar menu yang diberikan itu dibuat itu oleh tim pendamping keluarga itu betul-betul sampai enggak ke sasaran ke anak itu. Nah, biasanya kan banyak ibu itu agak bukan malas ya, maksudnya tidak mau berkunjung kalau ada misalnya posyandu. Nah, itu biasanya harus didatangi. Nah, inilah tugas mahasiswa kami kemarin, bagaimana benar-benar asupan makanan yang dibuat oleh tim pendamping keluarga itu sampai ke sasaran. Jangan sampai hanya diberikan begitu saja, kemudian anaknya tidur, ini selalu jadi anekdot saya. Anaknya tidur, ditinggalkan oleh TPK, datang anak adik kakaknya, dia lihat makanan ada yang di meja, adiknya lagi tidur, anak kakaknya yang makan, sehingga tidak sampai ke sasaran. Nah, sehingga mahasiswa kami membantu itu betul-betul dijagai bahwa asupan makanan yang diberikan itu betul-betul dikonsumsi sampai habis. Ya. Nah, baru ditinggalkan. Nah, kalau tidak ditinggal, kalau belum dikonsumsi oleh sasaran anak stunting misalnya, ya bisa jadi bukan anak stunting yang konsumsi. Nah, sehingga diharapkan seperti itu. Termasuk juga beberapa kabupaten kami dari Universitas Tadulako juga dalam membantu pendampingan sampai ke pendampingan. Nah, khusus program saya di Mamboro dan Pantolan itu saya membuat satu produk inovasi, produk pangan dari labu siam. Nah, latar belakangnya karena selama ini pikiran orang membantu dalam penanganan stunting itu adalah membeli telur. Nah, ini termasuk kami kemarin dengan Brida
Badan Riset Daerah dengan Jasa Raharja melakukan program yang disebut dengan Tangguh Bersinar. Ini Tangguh Bersinar ini hanya khusus di Kabupaten Sigi. Ada beberapa OPD menangani setiap desa yang ada di Kabupaten Sigi. Kebetulan kami dari UNTAD, BRIDA dan Jasa Raharja ditugaskan oleh Bapeda Provinsi untuk program Tangguh Bersinar di 2 desa, Simoro dengan Tufa di Kecamatan Gumbasa. Nah, itu kami juga melakukan pendampingan. Nah, di sana banyak telur, jadi hampir setiap orang datang itu program yang paling utama itu memberi telur. Karena memang energinya kan tinggi karena protein. Nah, itu membantu pertumbuhan, ya. Membantu pertumbuhan sehingga melepas dari anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, karena biasanya diberikan kepada keluarganya yang seharusnya 1 rak itu kan 30. Nah, itu kan dikonsumsi anak setiap hari 1. Itu targetnya demikian. Tapi karena diberikan kepada keluarganya, itu telur itu dimakan 1 keluarga. Sehingga belum cukup 1 minggu sudah habis. Nah, oleh karena itu kami berinovasi kemarin bagaimana membuat produk pangan yang bisa langsung dikonsumsi oleh anak sasaran ya dalam bentuk bolu kukus labu siam. Nah, ditambah dengan telur. Makanya saya beri nama bolu kukus telasia penting. Bolu kukus, telur, labu siam, penting itu peduli stunting. Alhamdulillah 4 desa, 4 lokasi yang kami lakukan pengabdian termasuk tim saya tidak terlalu signifikan peningkatan tingginya, tapi tentu waktunya saja yang tidak terlalu lama sehingga kami membuat kesimpulan bahwa dengan pemberian itu dan pemberian makanan tambahan bisa meningkatkan tinggi badan. Nah, itu hasil studi kami kemarin dengan pengabdian. Menarik ini Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat yang mendapat pendampingan dari tim Bapak? Apakah semuanya menerima dengan senang hati atau ada yang beberapa yang tidak suka? Ya, jadi ini pengalaman. Jadi kemarin kebetulan kami menutup kegiatan tahun 2024 di Kabupaten Sigi bersama dengan Ketua BRIDA Provinsi. Nah, di situ 2 desa itu, 2 bidan di 2 desa itu diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni sejauh mana program Universitas Tadulako, kemudian BRIDA dan Jasa Raharja di 2 desa itu. Nah, kebetulan di desa Simoro, Ibu Bidan Megawati memberikan testimoni bahwa dengan adanya program dari UNTAD memberikan makanan tambahan bisa membantu mereka untuk penanganan masalah stunting, dan mereka sangat menerima karena selain mereka menjalankan program yang sudah ada, dengan adanya kegiatan kami latih dulu mereka sehingga setelah kami latih membuat produk dan mereka sendiri yang membuatnya dan mereka sendiri yang memberikan kepada yang mengalami stunting. Jadi testimoni dari Ibu Bidan bahwa salah satu ya, tidak satu-satunya, salah satu daripada program yang membantu penanganan masalah stunting khususnya di Desa Simoro adalah kegiatan kami yang memberikan inovasi produk pangan itu. Gitu. Bagaimana peran teknologi dalam menghadapi masalah stunting ini Pak? Apakah melalui aplikasi edukasi gizi atau monitoring kesehatan anak? Apakah itu dilakukan atau bagaimana Pak? Ya, kalau kami sendiri dalam program pengabdian, saya sendiri belum pernah berkaitan dengan tentang teknologi, tapi beberapa teman membuat aplikasi, misalnya membuat aplikasi mengingatkan. Jadi ada aplikasi WhatsApp atau apa, saya tidak paham, teman pernah mengembangkan itu, mengingatkan bahwa sekarang sudah jamnya untuk asupan misalnya tablet FE. Jadi secara penelitian, tapi belum secara program luas, tapi hanya skala penelitian skop kecil. Ada beberapa teman-teman mengembangkan teknologi untuk mengingatkan. Ya, kalau edukasinya ya selama ini kan edukasi langsung di masyarakat, penyuluhan. Jadi kalau melalui media ya tentu melalui media hanya sekedar misalnya kami melakukan kegiatan edukasi ya dipublish kegiatan itu. Jadi termasuk kami di UNTAD itu
semua kegiatan-kegiatan pengabdian di masyarakat itu harus dipublish terutama di YouTube-nya Universitas Tadulako, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, termasuk kegiatan saya ada di situ. Tapi kalau dari segi misalnya teknologi yang digunakan oleh masyarakat belum sampai ke situ. Ya. Sejauh ini Pak, bagaimana peran tenaga pendidik dalam penanganan dan pencegahan stunting yang sudah diterapkan khususnya di wilayah Sulawesi Tengah ini? Ya, kalau dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang kami tangani di Universitas Tadulako, ya ini saya mewakili kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, tentu sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Universitas Tadulako, terutama tadi saya sudah sampaikan melalui program KKN tematik stunting, melakukan pendampingan, kemudian ada beberapa teman melakukan inovasi produk. Ya selain saya misalnya Labu Siam, ada juga produk dari kelor, karena kelor itu ada untuk Sulawesi Tengah adalah kelor yang terbaik. Ini menurut penelitian. Dan ini menurut teman-teman dari luar Sulawesi Tengah menyatakan bahwa kelornya Sulawesi Tengah itu adalah kelor yang sangat luar biasa. Ya, sehingga dengan pengembangan studi teman-teman di Universitas Tadulako dan termasuk saya kemarin, jadi walaupun itu bukan penelitian saya juga mencoba untuk memberikan serbuk kelor pada ibu hamil. Jadi program saya selain kepada anak balitanya, kita buat produk telasia penting, bulu kukus tadi. Saya juga dengan teman-teman dalam kegiatan pengabdian membantu untuk memberikan kepada ibu hamil itu serbuk kelor. Karena serbuk kelor itu kan mengandung zat besi. Nah, sebenarnya zat besi yang paling utama buat ibu hamil itu adalah di kelor. Jadi di Kota Palu ini kalau ibu hamil itu lebih bagus banyak konsumsi kelor. Tapi jangan yang disantan. Harus kelor betul-betul yang kurang santannya, karena kalau bersantan bisa menyebabkan peningkatan lemak dalam tubuh orang ibu hamil. Nah, malah saya sampaikan bahwa ada satu kabupaten, kebetulan teman saya dulu kepala dinasnya dan dia penelitian tentang kelor. Di sana bagaimana merubah tablet FA itu, karena tablet FA itu kan biasanya ibu hamil itu kurang menerima untuk konsumsi. Malah ada yang tidak mau konsumsi karena mengatakan bahwa tablet kelor itu kan seperti obat. Nah, sedangkan dia mengatakan saya ini hamil bukan sakit. Kenapa harus diberi tablet FA? Nah, sehingga ada inovasi bagaimana mengganti tablet FA itu dengan produk pangan. Nah, di Sulawesi Tengah ini yang paling penting sebenarnya kelor. Kelor ini konsumsi ibu hamil zat besinya sangat tinggi karena sama dengan tablet FA. Tablet besi yang diberikan 90 tablet itu kepada ibu hamil. Dan di Sulawesi Tengah ini pernah juga saya kebetulan pernah membimbing mahasiswa dari LUP. Nah, di LUP juga pernah ada. Jadi tablet FA itu dikombinasi dengan ada namanya vitamin Angel, multivitamin. Nah, itu pernah diterapkan di Kabupaten Banggai. Tapi setelah kepala dinasnya diganti, program itu saya lihat tidak jalan. Nah, sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman di UNTAD itu ya paling banyak berpikir juga tentang bagaimana penanganan stunting dengan produk pangan yang ada. Kira itu. Tadi Bapak sebutkan bubuk kelor ya. Bubuk kelor itu berarti diberikan ke ibu hamil dalam bentuk kapsul atau gimana Pak? Ya, kebetulan kami tidak berani memberikan kapsul karena memang kalau memberikan kapsul itu harus punya izin POM ya. Jadi harus dikemas dalam bentuk kapsul. Jadi kami berikan serbuk saja, karena kalau serbuk kan artinya belum dalam bentuk obat. Jadi serbuk itu bisa dicampur dalam makanan ibu hamil, dia sedikit saja atau bisa juga dikonsumsi. Ya. Nah, sekarang kan sudah banyak produk-produk kelor juga, ada yang teh kelor, sama dengan saya juga ada teh Labu Siam, dan saya juga memproduk teh Labu Siam dan sudah diteliti teman-teman di UNTAD, mahasiswa saya melakukan analisis gizinya. Nah, kemudian untuk serbuk itu ya kemarin kami berikan serbuk saja, tapi kami beritahukan bahwa silakan bisa dikonsumsi bersama dengan bubur, misalnya kepada anak balita juga bisa, karena zat besinya tinggi, kepada ibu hamil juga terutama. Nah, kepada ibu hamil bisa dia buat dalam seduhan, misalnya serbuknya itu dituang dengan air hangat, bisa dia konsumsi. Tapi tidak boleh banyak karena mungkin
rasa pahitnya itu masih ada. Ya, Ya, jadi betul. sekarang inovasi bagaimana ibu itu mau konsumsi dengan tidak ada rasa yang lain. Misalnya kalau kelor kan kalau dikonsumsi biasanya rasa pahitnya ada. Nah itu yang perlu inovasi-inovasi bagaimana menghilangkan rasa itu sudah kita lagi kembangkan teman-teman di Unted. Eh, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi program penanggulangan stunting ini, Pak? Ya, yang paling utama tadi komitmen. Pertama komitmen. Pemerintah harus betul-betul sekarang kan dengan pemerintah karena politik ya. Biasanya karena politik pergantian pimpinan di suatu instansi ya belum selesai program satu, datang pimpinan yang baru tidak memahami program itu sehingga ganti program. Nah, ini sebenarnya sustainable-nya keberlanjutannya itu yang penting. Kemudian yang di kalangan masyarakat sendiri, nah ini tantangan luar biasa di masyarakat adalah itu masih ada di masyarakat itu pikiran bahwa kalau anaknya dikatakan stunting maka seperti bencana. Jadi seperti bencana bagi rumah tangga, ada rasa malunya karena kalau dibilang stunting berarti ini sudah jadi aib, sehingga kalau misalnya ada program pemberian makanan itu agak ogah-ogahan pergi ke posyandu. Nah, sehingga tantangan daripada tadi saya sudah sampaikan tim pendamping keluarga adalah harus mengunjunginya. Nah, makanya di sini program daripada penanganan stunting kenapa melibatkan polisi dan tentara. Nah, ini ada istilah gedor. Jadi anaknya yang tidak mau dibawa ibunya atau ibunya tidak mau membawa anaknya dalam pelayanan kesehatan di posyandu misalnya yang telah dilakukan setiap kelurahan atau desa, itu betul-betul digedor, didatangi oleh tim. Kalau didatangi polisi atau tentara kan agak takut sedikit ya. Ya kan, kalau mungkin TPK dia bilang, siapa juga kau? Ya. Sampai anak ini sehat-sehat. Nah, tapi kalau ada polisi dan tentara, inilah memberikan support bahwa artinya ada sedikit sugesti kepada ibu itu untuk membawa anaknya. Nah, sehingga tantangan luar biasa bagaimana anak itu betul-betul kalau dia mengalami masalah gizi, dia harus yakin bahwa masalah ini harus saya selesaikan dan tingkat rumah tangga menyelesaikan. Nah, jadi masalah di masyarakat mengalami masalah itu dia pendam, dia simpan sehingga tentu tidak bisa terselesaikan. Nah, kemudian masalah lingkungan juga, masa pola hidup di masyarakat, lingkungannya harus bersih. Ya, kemudian sanitasi pembuangannya bagaimana, nah itu perlu juga ditangani lebih serius karena itu dampak tidak langsungnya. Nah, kendalanya di masyarakat kita kan ya tentu kebiasaan yang buruk ya, tapi tidak semua kebiasaan yang buruk membuang sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga program pemerintah juga sekarang kan lagi genjot bagaimana betul-betul sampah itu tidak terhambur begitu, ya, sehingga berdampak kepada masalah kesehatan lain. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif Pak Jamaluddin. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan atau pesan utama untuk para pendengar podcast terkait upaya pencegahan stunting, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya kira yang paling pertama adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa sehat dan sakit itu adalah persoalan pribadinya, persoalan rumah tangganya, persoalan lingkungannya. Oleh karena itu penanganannya adalah penanganan di tingkatnya masing-masing. Kalau pencerah mengatakan kalau mau merubah diri sendiri, mulailah dari diri sendiri. Kalau mau merubahnya adalah diawali dari diri sendiri. Oleh karena itu saya berharap masyarakat memahami kalau sudah mengalami masalah kesehatan yang kurang bagus atau asupan makanan yang kurang bagus, bagaimana masyarakat itu paham apa yang harus saya lakukan. Ya tentu saja dengan bantuan daripada tenaga kesehatan. Atau kemudian setelah dibantu oleh tenaga kesehatan, betul-betul masyarakat itu membantu tenaga kesehatan untuk sama-sama menyelesaikan masalah kesehatan ini. Karena ini masalah kesehatan, masalah stunting adalah masalah kita bersama. Kita selesaikan bersama. Makanya semua lintas sektor ini terlibat harus dalam penanganan, termasuk dinas pendidikan ini. Kebetulan dinas pendidikan kemarin kami terlibat juga dengan teman-teman di sini untuk bagaimana turun ke daerah memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa tahu dan mengerti
apa yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan. Saya kira itu harapan saya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Jamaluddin Sakung, SPD MKes atas waktu dan ilmu yang sangat berharga. Semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam mencegah stunting di Indonesia. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyaksikan podcast EduTalk BLPT pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.